Hai Pupus, welcome to the Cozy Library. Jadi hari ini aku mau bikin video tentang buku-buku apa aja sih yang aku beli belakangan ini dan kenapa aku beli mereka. Dan ada yang udah aku baca, jadi bakal aku review sedikit juga. Nah, tapi sebelum itu don't forget to subscribe dan klik juga lonceng notifikasinya biar kamu bisa tahu tiap aku update hari Jumat atau hari Minggu. And also check my other social media here. Okay, thank you for subscribing and like this video if you like it. Okay, and let's go! Jadi belakangan ini tuh aku lagi merasa aku sering banget beli buku. Ya nggak sering gimana banget juga sih, cuman lebih sering dari yang biasa aku lakukan. Ada juga ebook dan buku yang aku beli tapi belum sampai, jadi aku akan mulai dengan itu dulu. Yang pertama yang aku beli di Maret kemarin ada Cinder Story, Get Me to the Wedding. Jadi Get Me to the Wedding ini adalah sebuah side book dari Marissa Mayer. Dan aku langsung beli karena Marissa Mayer is my favorite author and my author by author. Jadi aku langsung beli karena waktu itu dananya juga dari buku ini tuh bakal disumbangkan. Dan ini cuma untuk sedia memang ebook doang gitu, jadi aku langsung beli. Nah, uniknya, ini tuh adalah interactive story. Kalau kamu udah baca series The Lunar Chronicles-nya Marissa Mayer, nah, ini adalah salah satu tokohnya Cinder mau nikah. Terus kita tuh sebagai pembaca harus membuat pilihan-pilihan di bukunya. Dan buku ini punya 10 ending yang berbeda. Ada yang sedih, ada yang bad, ada yang mati ujungnya, ada yang bahagia juga. Jadi kayak kita harus pintar-pintar memilih jalan. Kita tuh dikasih pilihan, misal kalau kita pilih A, Cinder harus ngelakuin ini, kita bakal didirect ke halaman sekian. Sedangkan kalau kita pilih B, misalnya kita juga bakal didirect ke bab yang berbeda. Jadi buku ini tuh kayak unik aja gitu dan seru karena kamu bisa menentukan jalan ceritanya sendiri. Aku sampai bolak-balik karena aku pingin lihat semuanya, aku lihat semua endingnya. Dan percobaan pertama aku dapet bad ending, Cindernya mati. Be like, ya aku dapet bad ending. Tapi sesudah mencoba beberapa kali, akhirnya berhasil juga dapet ending yang lumayan kind of emotional, ada yang lumayan sedih, ada juga yang bener-bener sampai ke nikahannya itu cuma satu. Dan itu tuh jalannya bener-bener gak ketebak gitu, kayak totally random. Jadi menurut aku buat apa ya, men-tackle buku ini tuh kayak gak terlalu bisa pakai wits juga gitu loh. Kayak gak terlalu bisa kita pikir mana yang lebih baik ya gitu. Kayak bener-bener random. Kadang-kadang ada yang aku kira tuh ini bakal lebih baik deh, tapi ternyata malah mati. Jadi it's kind of random gitu loh. Dan buku ini juga nggak semahal buku-buku Marissa Mayer yang biasanya karena ebook. Tapi aku seneng sih karena dananya juga tetap bakal disumbangkan gitu. Nah, terus buku kedua yang aku beli, yang paling terakhir, nggak paling terakhir juga sih, tapi ini belum sampai karena masih pre-order. Aku beli Alasan Alinnya Kak Krisan yang diterbitkan The Matty Book Club bareng Omah Library. Jadi, di bulan lalu, sebenarnya ini udah agak lama sih kita rencanainnya. The Matty Book Club dan Omah Library bekerja sama buat menerbitkan buku-buku karya penulis perempuan Indonesia. Jadi uniknya dari kolaborasi kita ini ada women empowerment-nya. Kayak kita pingin support women author, dan women author pertama yang kita terbitkan adalah Kak Krisan Rika kita sendiri, salah satu founder The Matty Book Club. Kalau kalian udah baca cerita Karissa by Kak Krisan Rika, aku suka banget sih, kayak itu bener-bener ceritanya tuh endingnya nggak ketebak gitu loh. Aku belum baca Alasan Alin, walaupun aku pernah diceritain ceritanya, tapi untungnya aku ini pelupa, jadi aku udah lupa lagi ceritanya. Alasan Alin ini bercerita tentang Alin, seorang dokter yang dia tuh kayak ditunangin sama seseorang yang udah mapan, udah kaya. Pokoknya hidupnya dia tuh bakal enak lah ke depannya. Tapi lewat perjalanan hidupnya dalam buku ini tuh dia menemukan kalau ya yang namanya pasangan tuh kita nggak bisa memilih cuman karena masa depan kita bakal nyaman aja. Diperlukan juga kayak cinta, apakah kita suka sama dia, dan lain sebagainya gitu loh. Terus ada friendship-nya juga, ada family-nya juga. Jadi I'm kinda sure ini bakal jadi buku yang endingnya wow juga. Dan editornya tuh salah satunya adalah Ci Irene dari The Matty Book Club sendiri. Jadi I cannot wait to read this book. Aku sebenarnya bisa baca bukunya sekarang, I have the soft file, tapi aku nggak mau gitu, kayak aku pingin nungguin dulu buku fisiknya biar bacanya lebih enak, lebih nyaman. Dan aku juga berkontribusi bikinin header
desain dari buku ini. Ini ada sedikit clue di dalam headernya, jadi tungguin ya buku ini. Kalau ada yang pengen pre-order buku ini dan support Kak Kristen sebagai women author, dan support The Matty Book Club, support Oma Library juga, kamu bisa pre-order bukunya di bawah sana. Ayo guys, tolong support buku pertama yang The Matty Book Club dan Oma terbitin. It's kind of a big thing for us. Yeah, we hope this will be a success and we really hope that you will like the book. Pokoknya alasan Aline ini cocok buat kamu yang suka cerita YA yang bertema kedokteran, dan juga yang tokoh women-nya tuh bener-bener kuat, kayak dia tahu apa yang dia mau, bener-bener dia menemukan jalannya sendiri sebagai seorang perempuan. Itu yang aku suka sih dari cerita-ceritanya Kak Kristen. Nah terus beralih ke buku fisik nih yang aku beli. Jadi aku tuh beli ini, Crash karya Marissa Mayer. Ini unik kan, ini kuning. Aku pernah kasih lihat kamu buku ini di video yang lalu waktu aku ada vlog baca horor. Jadi aku udah selesai baca buku ini, kilat banget. Walaupun ini tuh tebel gitu loh. It's like 400-500 pages. Ini 552 halaman. Wow gak sih? Dan ini adalah buku ketiga dari The Lunar Chronicles. Jadi waktu aku beli yang Cinder Get Me to the Wedding itu, aku belum selesaiin series The Lunar Chronicles. Dan katanya karena bakal spoiler, akhirnya aku pingin selesaiin dulu The Lunar Chronicles. Dan waktu itu aku pingin pinjem di Libby, tapi antriannya lama. Dan ini 500 halaman. Aku rasa bakal sakit mata kalau bacanya ibu. Jadi aku beli buku ini via online, dan it's kind of very worth it gitu. Walaupun ini 500 halaman, tapi aku tuh nggak tahu kenapa seriesnya Marissa Mayer tuh walaupun udah sequels, dia tuh tetap bisa apa ya, ada aja gitu yang nggak ketebaknya. Kayak tiba-tiba ada hal yang muncul entah dari mana, terus mereka banyak pertarungan yang seru. Dan seringkali mereka tuh kayak nemu jalan buntu, mereka takut, mereka nggak tahu apa yang dilakukan. So I really feel that the characters are very human gitu. Kayak karakternya tuh nggak yang digambarkan sebagai superhero yang nggak punya kelemahan. Justru mereka punya kelemahannya sendiri-sendiri. Dan uniknya lagi, buat kamu yang belum tahu The Lunar Chronicles itu apa, The Lunar Chronicles series itu adalah retelling dari fairy tales yang selama ini kita tahu, tapi di setting futuristik gitu. Jadi kalau yang Crash ini ceritanya Rapunzel, Cinder itu ceritanya Cinderella, terus ada Scarlet buku kedua itu cerita Red Riding Hood, dan terakhir Winter adalah retellingnya Snow White. Jadi 4 princess ini ditaruh di dunia yang futuristik, yang udah ada orang tinggal di bulan, negara pada udah pecah-pecah, dan lain sebagainya. So it's kind of interesting gitu. Sistem politiknya tuh udah beda banget gitu. Terus di sini tuh masalah utamanya adalah kerajaan bulan, yaitu Luna. Tuh mereka punya satu evil queen. Nah, evil queen-nya ini adalah dari Snow White gitu loh. Kan di Snow White ada cerita ratu jahatnya, si penjahatnya gitu. Nah, Queen Levana di sini yang jadi evil queen pingin menguasai bumi dan pingin menguasai dunia gitu. Pokoknya wow banget sih gimana Marissa Mayer menyambung-nyambungkan 4 fairy tale ini. Udah gitu belum lagi dunianya futuristik. So it's kind of another level of fairy tale gitu loh. Jadi kalian harus baca banget sih The Lunar Chronicles series ini. Buat kalian yang suka fantasi, sci-fi, futuristik, ini bener-bener series yang must read banget. Nah terus udah Crash ini ngegantung, terus lanjutannya pingin cepet baca gitu. Akhirnya aku beli ini Winter. Ini buku terakhir dari The Lunar Chronicles series, dan tebak ini berapa halaman? Ini 800 halaman, oh my. Ini buku tertebal yang pernah aku baca sih, novel tertebal yang pernah aku baca. Aku kira tuh ini 500 halaman, soalnya lihat ya, mereka tuh hampir sama dari luar. Tapi pas udah dibuka ternyata 800 halaman, kaget nggak sih? Tapi bener-bener 800 halaman itu worth it gitu. Kayak ceritanya nggak dipanjang-panjangin, bener-bener butuh 800 halaman buat ngebangun ending yang wah gitu. Kayak setiap tokohnya mulai dari Cinder, Scarlet, Crash, sama Winter, ini punya partnya masing-masing di dalam buku ini. Jadi banyak point of view-nya gitu. Dan memang worth it banget. Kayak apa ya, aku nggak berasa dia manjang-manjangin cerita, tapi memang perlu ada di situ gitu loh. So this is kind of a great conclusion to the series. Dan uniknya lagi, kalau kamu beli yang versi baru cover ini tuh, kamu bakal dapet ilustrasi gitu di sini, di halaman depannya tiap bukunya beda-beda. Dan buku terakhir yang aku beli ini baru banget tadi. Aku ke Gramedia cuma buat beli ini karena refreshing gitu.
Ini Sapiens Grafis volume 2. Aku udah pingin ini tuh lama banget, kayak ditunda-tunda. Dan aku pikir tadi kenapa nggak main aja ke Gramedia sekalian beli ini. Akhirnya aku beli ini, Sapiens Grafis volume 2. Yeay. Ini belum aku baca, mau aku baca malam ini. Tadi udah lihat sih sedikit, dan memang gambarnya tetap bagus. Aku yakin alur ceritanya pun akan dibawa tetap bagus sih. I can't wait to sit down, wind down, and read this tonight. Oke, itu semua buku-buku yang aku beli di bulan sekitar sebulanan ini gitu. Kalau kamu ingin tahu belinya di mana, aku akan kasih linknya di bawah sana ya. So check that out. Kalau kamu buku-buku apa aja nih ya kamu beli belakangan ini, boleh komen di bawah juga ya. Oke, thank you everyone for watching. Happy reading and bye bye.